Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivon Tinggi Panikas dengan NIM 224119. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah metodologi studi Islam untuk memenuhi tugas UAS. Bab yang pertama, dari berbagai mengenai karakteristik ajaran Islam secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut. Dilihat bahwa ajaran Islam memiliki ciri-ciri yang setara keseluruhan amat ideal. Islam juga tampil sebagai sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabangnya. Karakteristik ajaran Islam memuat berbagai bidang seperti bidang agama, muamalah, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan lingkungan, kesehatan, kerja, serta Islam juga sebuah disiplin ilmu. Untuk itu, umat Islam harus mampu mengkomodir hal penting yang bernilai kemanusiaan dalam beberapa bidang pengetahuannya yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam hubungan sosial, hablum minas, dan berada dalam bingkai kesatuan dan keragaman umat beragama. Islam menganjurkan hidup mampu hidup dan hidup bersanding dalam kehidupannya dengan menunjukkan sikap solidaritas dan cinta damai yang tinggi di dalam lingkungan sosial, masyarakat, dan bangsa. Karena itu, Islam agama yang mengajarkan perdamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara hubungan dunia dan akhirat, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang keagamaan dengan cara memperhatikan segi kebersihan, badan, pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya bab kedua, metode tafsir Al-Quran berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Maka apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam menafsirannya. Tafsir serupa disebut tafsir bi-al-rai al-ya al-mard, tafsir berdasarkan pikiran. Metode takrij atau penelitian hadis menurut Muhaimin, metode penelitian hadis disebut dengan takhrijul hadis. Secara terminologi, takhrij berarti menunjukkan letak hadis dalam sumber-sumber yang asli atau sumber primer, di mana diterangkan rangkaian sanadnya sebagaimana bahasa epistemologi secara Islam. Usul fikih juga diawali dengan bahasa tentang sumber kebenaran hukum antara akal dan wahyu atau gabungan keduanya. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ilmu tasawuf berarti sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Sebagian pakar mengatakan bahwa metode ilmu tasawuf adalah intuisi atau ilham atau inspirasi yang datang dari Tuhan. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Metodologi kalam adalah ilmu yang mempelajari cara kerja yang dipakai tokoh-tokoh kalam dalam mendudukan persoalan-persoalan akidah secara dialogis dan sistematis agar dipahami masyarakat dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa menurut mutakalimun, dasar-dasar akidah sudah ada dalam nas. Di atas dasar itu, mereka terlebih dahulu menetapkan teks ayat sebagai patokan akidah. Untuk bab selanjutnya, kata pendekatan pada umumnya secara bahasa dinamakan dengan madkal. Secara istilah Arab, bahasa Inggris yang berarti suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu karena tujuan utama pendekatan ini untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengkajian atau penelitian itu sendiri. Dalam kamus Inggris, kata teologi diartikan ilmu agama, sedangkan menurut Harun Nasution, teologi adalah ilmu yang membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agamanya
Secara mendalam, perlu dipelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberikan seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan yang kuat yang tidak mudah diombang-ambing oleh peredaran zaman. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakannya pula untuk memahami antropologi dalam kaitan ini, sebagaimana dikatakan Dawam, lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Hasan mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menghiasi hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu, serta pada kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup. Bersama itu, dalam tiap persekutuan hidup manusia. Untuk bab selanjutnya, pendekatan historis merupakan pengelolaan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematik. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran Islam, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya, pada pendekatan filosofis seseorang tidak akan terjebak dalam pengalaman agama yang bersifat formalistik, yakni mengamalkan agama dengan susah payah tapi tidak memiliki makna apa-apa, kosong tanpa arti. Yang didapatkan dari pengalaman agama hanyalah pengakuan formalistik, misalnya sudah haji, sudah menunaikan rukun Islam kelima, dan berhenti sampai situ saja. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam berhubungan dengan agama, baik pengaruh maupun akibat. Lebih lanjut, bahwa pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang dijelaskan dengan menguasai keadaan jiwa manusia. Agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan, seseorang akan mengamalkan ajaran agama. Untuk bab selanjutnya, di tengah banyaknya tantangan, Islam sangat berperan penting dalam globalisasi. Islam mampu menjadi pelopor globalisasi. Seiring globalisasi tentunya akan ada modernisasi dalam kehidupan manusia beragama, terutama agama Islam. Modernisasi ini, Islam bukan memperbarui Islam, tetapi menerima kehidupan yang baru, dijadikan sebagai landasan, tidak menghilangkan perbedaan, kemungkinan tidak menjadikan dasar yang kita yakini hal yang harus dirubah. Globalisasi saat ini tentunya dimiliki adil oleh Islam, terutama mengenai ilmu pengetahuan. Kemajuan peradaban ini ditandai dengan revolusi ilmiah yang terjadi secara besar-besaran di dunia Islam. Walaupun saat ini lama-kelamaan kegemilangan Islam dalam dunia sains mulai menghilang dan digantikan dengan pengaruh Barat, dalam keadaan modernisasi dan globalisasi ini juga Islam sebagai agama fundamentalisme akan tetapi berdiri dengan dasar-dasar agamanya. Bahkan di tengah keberagaman yang semakin menonjol, Islam sebagai agama eksklusif dan inklusif dapat menjelaskan dan mengatur keagamaan tersebut.
Untuk bab selanjutnya, postmodernisme Islam merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran Islam tradisional dan modern. Postmodernisme Islam menolak pemikiran Islam tradisional yang menganggap kaku dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Postmodernisme Islam juga menolak pemikiran Islam modern yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh Barat. Postmodernisme Islam berpendapat bahwa Islam adalah agama yang terbuka dan dinamis. Islam tidak dapat dipahami secara kaku dan literal. Islam harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Neomodernisme Islam merupakan aliran yang berusaha memadukan pemikiran Islam tradisional dan modern. Neomodernisme Islam berpendapat bahwa Islam adalah agama yang autentik dan universal. Islam dapat diadaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Neomodernisme Islam menekankan pada pentingnya reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Islam liberal merupakan aliran yang meyakini bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern dan demokrasi. Islam liberal berpendapat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kebebasan, kesetaraan, dan persamaan hak. Islam liberal menekankan pada pentingnya kebebasan beragama dan berekspresi. Islam liberal juga menekankan pada pentingnya peran perempuan dalam masyarakat. Islam kultural merupakan aliran menekankan pada aspek budaya dan tradisi Islam. Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Muslim. Islam kultural menekankan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi Islam. Juga menekankan pentingnya peran ulama dan kiai dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Islam struktural merupakan aliran yang menekankan pada aspek sosial dan politik agama. Islam struktural berpendapat bahwa Islam adalah agama yang berkeadilan sosial. Islam mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Islam struktural menekankan pentingnya perjuangan melawan ketimpangan sosial dan penindasan. Baik, itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.